semuanya, perkenalkan nama saya Marcella Babanggai. Di video ini saya akan membahas tentang salah satu tokoh matematika yang sangat terkenal, yang sering kita sebut sebagai Bapak Geometri. Tidak lain dan tidak bukan adalah Euclid. Euclides atau Euclid ialah matematikawan yang berasal dari Alexandria, Mesir yang sangat terkenal dalam bidang matematika. Ia hidup sekitar abad keempat sebelum Masehi. Euclid banyak menulis buku, di antaranya yang terkenal dan masih tersimpan antara lain The Elements, The Data, on Division of Figures, Catoptrics, Phenomena, Optic. Ada juga karya-karya lain yang dipercaya merupakan karya dari Euclid tetapi telah hilang, seperti Comics, Horizons, Sidereia. dari semua karya Euclid, The Elements adalah yang paling terkenal. Buku teks Euclid yaitu Elements of Geometry telah terus digunakan selama lebih dari 200.000 tahun. Julius Caesar, Isaac Newton, George Washington, dan Albert Einstein belajar geometri dari buku Euclid ini. The Elements pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sekitar tahun 800-an. Bahkan, versi Latin dari buku Euclid ini yang dipakai oleh cendekiawan Eropa sejak abad 12 diterjemahkan dari bahasa Arab. Kemudian, ketika Eropa menemukan mesin cetak, buku ini dicetak secara masif dan merupakan buku yang paling banyak diproduksi pada zaman itu. Bahkan diprediksi sempat menjadi buku yang terlaris kedua setelah Bible. Oke, sebenarnya apa sih yang membuat buku The Elements ini sangat populer dan dibaca oleh cendekiawan di seluruh dunia? Sebelum saya kasih tahu isi bukunya, saya akan memberitahu terlebih dahulu kerangka karya Euclid yang sangat tersohor itu. The Elements terdiri dari 13 jilid buku. Yang pertama, definisi. Di definisi ini memuat tentang definisi titik, garis, sudut tegak lurus, dan lain-lain. Yang kedua, postulat. Dalam buku Euclid ini, ada 5 postulat yang ditemukan oleh Euclid. Yang ketiga, gagasan umum. Gagasan umum sebenarnya hampir sama dengan postulat. Namun, di dalam buku Euclid, postulat lebih menjelaskan dalam konteks geometri. Sedangkan, gagasan umum lebih memuat matematika secara umum. Yang keempat adalah dalil. Ada 441 dalil dalam buku The Elements. Semua dalil diturunkan dari 5 postulat dan 5 gagasan umum. Jadi, dalil yang ada di dalam buku Euclid ini dibuktikan melalui 5 postulat dan 5 gagasan umum yang Euclid keluarkan dalam bukunya. Sekarang kita akan membahas tentang definisi yang dikemukakan Euclid dalam bukunya The Elements. Sekarang kita akan membahas tentang postulat. Sebelum kita membahas tentang postulat, sebenarnya apa sih postulat itu? Kalau mau menggunakan definisi baku, kita bisa pinjam definisi dari Wolfram Alpha. Ini nih definisinya. Postulate is a statement, also known as an axiom, which is taken to be true without proof. Jadi, postulat adalah sesuatu yang tidak perlu dibuktikan nilai kebenarannya, atau pernyataan yang dianggap benar tanpa bukti. 5 postulat yang dikemukakan Euclid. Yang pertama, sebuah segmen garis bisa digambar dengan menghubungkan 2 sembarang titik. Yang kedua, setiap segmen garis bisa diperpanjang tak terbatas dalam garis lurus. Yang ketiga, diberikan sebuah segmen garis, sebuah lingkaran bisa digambar dengan segmen garis tersebut sebagai jari-jari dan salah satu ujung segmen garis sebagai pusat. Yang keempat, semua sudut siku-siku itu kongruen. Yang kelima,
jika terdapat dua garis yang memotong garis ketiga sedemikian hingga jumlah sudut dalam pada salah satu sisinya kurang dari 2 sudut siku-siku, maka kedua garis tersebut pasti berpotongan satu sama lain pada sisi tersebut jika garisnya diperpanjang cukup jauh. Postulat ini disebut juga postulat paralel. Pembuktiannya, kita punya sebuah garis nih. Nah, garis ini terbentuk dari 2 titik. Seperti dalam postulat 1 dikatakan bahwa satu segmen garis bisa terbentuk dari 2 titik. Atau 2 titik bisa membentuk satu segmen garis. Nah, misalnya titik A dan titik B membentuk satu segmen garis. Dari segmen garis ini bisa kita buat lingkaran seperti bunyi dalam postulat 3. Di sini titik A saya akan jadikan sebagai pusat, sedangkan A ke B, segmen garis A ke B akan saya jadikan sebagai jari-jari. Jadi di sini A-nya pusat, panjang A ke B adalah jari-jari. Jadi kita buat lingkaran. Nah, lingkarannya telah terbentuk dengan pusatnya adalah titik A dan panjang jari-jarinya adalah A ke B. Kemudian saya ingin membuat lagi satu lingkaran dengan menjadikan titik B sebagai pusat. Dan panjang B ke A adalah jari-jarinya. Kita gambar satu lagi lingkaran. Dua lingkaran ini memiliki titik temu. Nah, kita tandai titik temunya. Ketika telah terbentuk seperti ini, kita bisa menarik sebuah garis agar dia membentuk sebuah segitiga dari A ke titik temu yang tadi dan B juga. Jika telah terbentuk seperti ini, terlihat bahwa yang terbentuk adalah segitiga sama sisi. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa ini adalah segitiga sama sisi? Ingat, tadi kita menjadikan titik A sebagai pusat dan panjang A ke B adalah jari-jari. Maka panjang A ke titik yang baru tadi kita dapatkan juga sama dengan panjang A ke B. Karena jari-jarinya adalah segmen garis A ke B. Maka panjang A ke B juga sama dengan panjang A ke titik yang terbentuk tadi. Begitu juga dengan pusatnya di titik B. Panjang titik B ke titik A sama dengan panjang titik B ke titik yang baru terbentuk tadi. Sedangkan panjang A ke B itu sama dengan panjang B ke A. Jadi setiap sisi dari A ke B, A ke titik yang baru tadi, serta B ke titik yang baru tadi saya akan namakan itu titik C, adalah sama. Jika teman-teman masih ragu, kita bisa gunakan fitur dari aplikasi ini, di mana di sini bisa menunjukkan panjang setiap garis yang ada. Seperti yang telah muncul, di sini B ke C panjangnya adalah 5,13 cm. Panjang A ke C juga adalah 5,13 cm. Dan panjang A ke B sama dengan 5,13 cm. Jadi, panjang setiap sisi segitiga ini adalah sama. Sehingga, dalil Euclid yang pertama benar. Sekian penjelasan saya tentang Bapak Geometri yaitu Euclid. Saya yakin penjelasan saya dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika kalian suka, jangan lupa tekan like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar bukan cuma bermanfaat buat kalian, tapi juga buat semua orang. Terima kasih.